Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan karunia dalam kehidupan kita lahir dan batin. Allah memberikan kepada kita kesehatan, keluasan rezeki, dan diberikan Allah kekuatan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah untuk mengimani Allah, untuk berakhlakul karimah, dan kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah umur yang panjang. Allah masih memberikan kita waktu untuk berkehidupan dalam dunia ini. Allah juga masih memberikan kita kesempatan setiap detik yang kita lewati, setiap waktu yang kita lalui. Karena satu alasan. Yang pertama, bagaimana cara kita terus mengupgrade model ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang tidak puas terhadap nilai-nilai keimanan. Karena filosofi yang dibangun adalah seorang mukmin itu ketika ia ingin berhasil kehidupannya adalah mampu mengupgrade dan memodifikasi waktu dunianya menjadi cara dia untuk meningkatkan amal ibadahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wal as innal insana lafihus illal lazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjadi refleksi yang luar biasa kalau kita lihat beberapa tafsir, misalnya di dalam tafsir Al-Azhar atau Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab. Allah secara khusus bersumpah atas nama waktu melalui ayat ini. Wal as, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua orang yang punya waktu itu rugi, kata Allah. Jadi komitmen kita memiliki waktu sesungguhnya tidak berhasil manakala ada beberapa kriteria yang bisa kita lakukan tentang waktu itu. Bagaimana kriteria orang yang tidak rugi dengan waktunya? Illal lazina amanu. Kecuali dengan waktu yang dia punya itu, pertama dia beriman. Iman itu adalah komitmen vertikal kita kepada Allah. Iman itu hanya Allah yang tahu. Tapi ikhtiar usaha kita untuk menguatkan keimanan kita itu harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebut saja kita adalah orang yang setiap tahun bertambah umurnya. Pertanyaan sederhananya, dengan tambah umur itu, perilaku keimanan apakah yang kita tambah? Perilaku ketauhidan apakah yang kita kuatkan? Apakah kita masih menjadi orang yang sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah dan tidak merasa berdosa? Atau kita sudah mulai sangat sensitif? Misalnya ada orang yang sudah mulai gelisah kalau seandainya tidak melaksanakan sholat. Atau ada orang yang sudah mulai gelisah kalau dia berada dalam kesalahan. Atau ada orang yang mulai gelisah kalau dia melihat kemungkaran. Berarti ada komitmen keimanan yang bertambah manakala kita sudah berhasil merasakan itu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, komitmen vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita harus konkret. Semakin umur bertambah, semakin tahun berganti, kita harus menjadi orang-orang yang nilai ibadahnya semakin baik. Secara awam boleh kita pertanyakan misalnya, saya sholatnya sudah baik belum? Apakah ada sholat yang masih tinggal? Atau puasa saya sudah baik belum? Ada nggak puasa yang tertinggal? Atau kalau misalnya kewajiban yang sudah diwajibkan itu sudah baik, kira-kira selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah apakah ibadah-ibadah lainnya bisa kita lakukan? Ini penting, ibadah mahdoh atau ibadah ritualitas tidak boleh ditinggalkan. Komitmen yang kedua adalah komitmen amal soleh. Illal lazina amanu wa amilus solihat. Jadi ciri-ciri orang yang tidak rugi karena waktu yang dia miliki itu adalah dia beramal soleh. Amal soleh ini aspeknya adalah horizontal.
aspek sosial. Bagaimana kita menjadi orang yang berbudi pekerti terhadap orang lain. Kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana caranya kita tidak dibenci oleh orang lain. Nah, karena kebencian ini menjadi doa yang tidak baik. Dalam beberapa kitab, misalnya di dalam Al-Azkar ditegaskan, salah satu doa yang paling mustajab selain dari doa orang tua terhadap anaknya adalah doa orang lain yang ikhlas mendoakan diri kita. Pertanyaannya, kapan orang lain mau mendoakan kita ikhlas? Sedangkan kadang-kadang kita saja tidak ikhlas mendoakan diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita sebut aspek sosial. Kalau kita mampu berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang pun akan mendoakan kita secara ikhlas. Secara sederhana kita sebut saja contohnya, misalnya ada seseorang yang bertemu di masjid, lalu dia ngobrol, "Mana Bapak Anu, kenapa tidak ada di masjid? Sudah beberapa hari ini saya lihat." Lalu dijawab, "Wah, dia sedang sakit. Wah, mudah-mudahan dia sehat ya, itu orang baik sekali." Ini namanya doa yang ikhlas. Doa yang spontan diucapkan oleh orang lain, lalu orang lain itu merasa itu penting bagi dirinya. Di dalam beberapa riwayat misalnya ditegaskan bahwa menyingkirkan duri dari jalanan. Dalam riwayat yang lain pun menyingkirkan batu dari jalanan pun karena khawatir orang tersandung dengan batu itu adalah kebaikan. Maka oleh karenanya itu harus mampu menjadi bagian dari yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Semakin hari perilaku kebaikannya semakin muncul, semakin hari kita semakin menjadi orang yang disenangi oleh orang-orang sekitar kita, semakin hari apapun yang kita lakukan itu menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman Kompas TV yang dirahmati Allah, ini yang menjadi catatan tentang bagaimana merefleksikan waktu dalam kehidupan kita. Intinya ada dua hal yang kita sebut tadi itu. Secara vertikal kita beriman kepada Allah, secara horizontal ada aspek-aspek sosial yang harus kita lakukan, kita rubah dari hari ke hari semakin baik.